Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mabad jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tentang kemusyrikan, menuhankan Al-Masih menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang ke-116 surah Al-Maidah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa bin Maryam. Allah sebut dengan Isa bin Maryam karena Isa adalah anak laki-laki daripada Maryam yang hamil karena tiupan, bukan karena yaitu pernikahan laki dengan wanita. A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa engkau pernah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku, jadi jadikanlah aku dan ibuku kedua orang Tuhan selain Allah. Sekali lagi, hai Isa bin Maryam, pernahkah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku keduanya Tuhan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa? Qala, Isa menjawab, subhanak, maksudnya engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan apa yang aku tidak hak mengatakannya. Kata-kata subhanak ini maksudnya Allah. Ini adalah ungkapan akan betapa syiriknya orang yang mengatakan ada Tuhan selain Allah. Jadi ini nek lewat sebuah tempat di mana ada kesyirikan mengucapkan subhanallah sebagai satu ungkapan memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dari dipersekutukan, dari ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntu qultu faqad alimta. Jika aku pernah mengatakannya, maka sungguh engkau maha tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau maha mengetahui diriku. Bala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui segala yang rahasia. Nah, di dalam ayat ini ada bantahan yang disampaikan oleh Allah sekaligus juga Nabi Isa sendiri tentang ketuhanan dirinya dan ibunya. Ada pertanyaan dari Allah, ini besok akan disidang oleh Allah. Nabi Isa Al-Masih itu di yaumul qiyamah nanti ditanya, hai Isa, apakah dulu kau pernah mengatakan pada manusia, umatmu minimal gitu kan, bahwa engkau pernah mengajak mereka atau menyeru mereka, jadikanlah aku Al-Masih ini dan juga ibuku Maryam itu keduanya adalah Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena nyatanya sekarang ini Al-Masih dituhankan, ibunya pun juga dituhankan oleh pengikutnya. Loh, apakah pernah ada perintah
ada seruan dari Al-Masih sendiri yang menyuruh umatnya untuk menjadikan Al-Masih dan ibunya dua orang Tuhan selain Allah. Ternyata Nabi bisa membantah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah dari apa-apa yang dipersekutukan kepadamu. Sama sekali Nabi Isa tidak pernah mengatakan kepada khalayak ramai, kepada umatnya, bahwa dirinya dan ibunya adalah dua orang Tuhan selain Allah. Makanya dikatakan kemarin di ayat yang 73 Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Trinitas. Waktu tiga, itu disebut mereka adalah Allah Bapa, kemudian Sang Putra dan Roh Kudus. Tegas dalam ayat itu dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tiga, oknum dari yang tiga ya, tadi. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Kemudian dijelaskan lagi, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa. Wa illam yantahu amma yaqulun, jika mereka tidak menghentikan perkataan mereka, la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Sungguh akan kami seksa mereka, orang-orang kafir itu, dengan azab yang pedih. Ini ancaman di ayat yang ke-73 surah Al-Maidah. Dan benar-benar besok Allah akan tanyakan, apakah Al-Masih gitu kan, pernah mengangkat dirinya, memproklamasikan dirinya, menobatkan dirinya sebagai seorang Tuhan dan juga ibunya juga Tuhan selain Allah. Ternyata Al-Masih pun membantah. Ia sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa dirinya dan juga ibunya adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan mengatakan, apa pantas kagem kula, apa patut bagi saya mengatakan yang tidak hak kau mengatakan. Karena saya ini diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kepada umat manusia supaya menyembah Allah. Tuhan saya, Tuhan Al-Masih, dan Tuhan semua umatnya. Maka pantaskah kemudian ternyata dia telah mengangkat dari Tuhan selain Allah? Ini tidak pantas dan tidak terjadi itu. Nah, bahkan Nabi bisa mengatakan, ya Allah, nek jenengan boten pitados. Nah, in kuntu qultuhu, jika saya pernah mengatakannya, faqad alimtah, tentu kau sudah mengetahui. Ini pernyataan tegas Nabi Isa. Nek kula niku nate saya pernah mengatakan itu, tentu panjenengan maha tahu, karena engkau adalah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, awake dhewe ini kan sok lali, tapi Allah mboten lali. Kita pun niku sok salah, tapi Allah tak mungkin salah. Kita bisa jadi merubah-rubah pernyataan, tapi Allah tidak pernah merubah, karena bahwa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sudah sempurna kalimat Tuhanmu, kan? Baik itu kebenarannya ataupun keadilannya, tidak mungkin dirubah. Ini pernyataan yang tegas. Kata Nabi Isa, innaka anta alamul ghuyub, Engkau adalah maha mengetahui segala yang gaib, yang rahasia, menunjukkan bahwasanya dengan tegas Nabi Isa itu kalau memang dianggap telah menjadikan biang keladi kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah tahu sejarahnya, Allah tahu riwayatnya, karena Allah maha mengetahui segala yang rahasia. Saya kami demi son delik ke son nyimpan mewadi, son menyembunyikan namanya rahasia. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang rahasia, semua akan ditampakkan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha memberitahu apa yang kalian pernah kerjakan. Semua perbuatan kita besok, meskipun yang dunia kita simpan rapat-rapat, kita sembunyikan, bahkan perkataan kita yang telah kita lupakan pun,
besok semua akan kita dapat mendengar, bahkan akan melihatnya dengan jelas. Nah, kula jenengan menika tahun delik nang ngendi bakal tetap ketok. Dolan nang ngendi karo sapa ngopo-ngopo Allah tampakkan semua. Nggak, tidak mungkin seorang hamba bersembunyi dan berdusta pada Tuhannya. Kula jenengan mendustai yang lain, Allah bisa akan tambah dustaan. Dan mana mungkin seorang manusia mendustai Tuhannya? Ya Tuhan, sungguh saya tidak pernah mengatakan, padahal dia pernah mengatakan. Tidak bisa lah Pak, Allah Maha mengetahui. Dan bisa menjawab dengan tegas. Kula niki mboten nate ngucapke. Nah, jawabannya di sini. Bahwa ma aqultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka umat saya illa ma amartani bi, kecuali apa yang engkau telah beritahu kepadaku untuk mengatakannya. Nabi niku adalah penyampai, penyeru, ya dai, pemberi kabar. Nabi itu memberi kabar gembira, memberi informasi, memberi pengetahuan, memberi ilmu. Nek diyakini jadi menjadi iman. Kita punya kok rata-rata do entuk ilmu nang sok-sok ora iman. Kata napa? Ngerti. Nek ganjaran niku akeh, nang ngerti tok, nang kadang-kadang ora dilakoni. Ngerti. Nek awake dhewe niku gelem sinau tenanan bakale pinter, nang ora do gelem sinau tenanan. Ngerti yang ngantuk-ngantuk nang pengajian ku jek entuk ganjaran. Nah malah meleh. Itulah. Inilah makanya tadi itu ketika informasi dari Allah itu kita jadikan pengetahuan, ya sebatas ilmu saja. Tapi kalau kita kemudian meyakini, berbuah amalan, itulah namanya keimanan. Allah jenengan untuk informasi, pada cuma gula ilmu tok. Carilah namanya petunjuk yang engkau kemudian dengan petunjuk kamu meyakininya dan kau mengamalkannya. Al-Masih mengamalkan perintah Allah karena beriman. Dia mengimani dirinya sebagai seorang utusan Allah yang harus menyampaikan wahyu kepada umatnya, maka disampaikan apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi. Kau namun menyampaikan apa yang kau perintahkan pada untuk menyampaikannya. Apa itu? Anikbudullah rabbi wa rabbakum, supaya mereka menyembah Allah Tuhanku dan Tuhan mereka. Nah, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maksudnya begitu. Nah, jadi kula niku namung dipun perintah, dipun dawuhi menyeru pada umat manusia itu supaya mereka mengimani Allah Tuhan saya, Tuhannya Nabi Isa, dan juga Tuhannya semua umatnya Nabi Isa atau Bani Israel. Niki mboten nate putih-putih, mboten gawe karangan dhewe. Terus mboten nate, enggak pernah saya menyuruh mereka untuk menyembah saya dan ibu saya. Apalagi menyembah Roh Kudus, malaikat Jibril. Yang ada adalah bahwa Allah menyuruh Nabi Isa untuk mengajak umatnya menyembah kepada Allah, karena dia adalah Tuhannya Isa dan Tuhannya umatnya. Dan Nabi Isa pun menyerukan itu, tidak kemudian justru malah mengkhianati. Kon ngajak manusia nyembah kepada Allah, malah ngajak manusia mengajak nyembah diri, itu namanya pengkhianat. Enggak ada nabi yang pengkhianat. Konco pengkhianat oke. Ada nabi yang berkhianat. Konco yo siji yo konco dolan, loro bojo, oke sing khianat itu. Contohnya kemarin ada teman saya yang ngeluh tentang bojone. Nah, itu bojone pengkhianat. Bojo itu kan cuma teman. Ya ora. Bojo itu cuma konco. Nah, konco yang pengkhianat oke. Nah, nabi orang yang pengkhianat. Anak pengkhianat ada enggak?
ada. Wong tua ono, tonggo onco dolan. Nah, tapi nggak ada namanya nabi pengkhianat. Nabi sifatnya adalah penyampai dan dia dapat dipercaya amanah, tabligh, fatonah. Makanya tidak mungkin Nabi itu berdusta dan mengkhianati kerisalahannya. Kalau Nabi Isa kemudian menjadikan dirinya Tuhan, maka dia telah berkhianat pada Tuhannya. Pantas mengatakan subhanak, maha suci Engkau ya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Saya tidak pernah sama sekali mengajak mereka untuk menyembah saya, apalagi juga ibu saya. Kalau toh pernah, mesti ono data nih, mesti ono catat. Kalau sapa sing nyembah, engkau nyembah makmu itu olah-olah yang mereka sendiri, kebodohan mereka sendiri, kedunguan mereka sendiri. Nah, karena mereka apa? Mungkin dia ngaji, mungkin pas ngantuk. Tadi orang mudeng. Ketoknya khusuk nanti miring-miring jebule. Ya. Nonton bal-balan ndangak. Ngaji miring-miring. Itulah. Jadi sama ibu yang berbahagia. Ini tegas. Kalau begitu Nabi Isa tidak bertanggung jawab, bahkan tidak terlibat sama sekali tentang kesyirikan itu. Nah, siapa tanggung jawab itu? Tanggung jawab daripada ulama-ulama mereka yang tak lagi menjadi ulama tapi menjadi pembodoh. Tak lagi menjadi ulama yang mengajarkan kepada kebenaran, kepada kebaikan, tapi mengajarkan pembodohan kepada umatnya, pembodohan kepada pengikutnya. Ulama kok ngajak ngono berarti ngajak membodohi, menyesatkan umat. Makanya ulama itu menjadi pencerah bagi umat, mengajak kepada apa yang diajak oleh Allah dan Rasulnya kepada kebaikan. Bukan malah mengajak umatnya menyimpang, namanya adalah penyesatan. Ulama itu satu pencerah, pemberi ilmu, memberitahu apa yang belum diketahui oleh umatnya. Meskipun memberitahu itu susah, yang beritahu saja susah. Nah, saya diwenehi ngerti itu ngantuk kan terlalu berlebu, susah. Ya toh, wenehi 7 mlebune mung 6. Mlebu 6 metune 9. Itu ada tadi itu. Nah, mulai si apik ra nesu dan nesu metu. Betul. Nah, jadi memberitahu sangat mudah, apalagi namanya meluruskan angel meneh. Terus kebiasaan sing salah itu diluruske saya angel. Ana wis bertahun-tahun. Seperti ini, kebengkokan bid'ahnya orang-orang Nasrani adalah menuhankan Al-Masih. Cetha itu sah bukan buatan Al-Masih. Buatan orang-orang yang bertanggung jawab, enggak bertanggung jawab di antara mereka. Termasuk ulama-ulama, pendeta, pastor mereka. Salah itu, salah. Kenapa mereka enggak mau lurus? Katakan ngurus ke sing bengkok itu angel. Angel itu. Terutama ngurusi wong wedok itu angel meneh. Nambah dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Nah dikeprok tugel, nah dijarke atau bengkok. Dilus kadang-kadang nyokot malah. Itu namanya adalah susah. Apalagi tentang hidayah tadi ini berat. Kemudian ketiga apa? Yang lebih susah lagi. Jadi kita ini memberitahu susah, meluruskan susah, dan apa? Yaitu dikatakan menegaskan. Menegaskan. Itu susah lagi, harus dengan hikmah, harus dengan kelembutan dan sebagainya. Kadang-kadang justru orang sing ora bener itu orang malah nompo neng malah sing merangi itu sing ora bener. Gitu. Kita itu mengajak kepada mereka berbuat yang benar, meyakini yang benar, bersikap yang benar. Enaknya duduk malah kita diterima, malah dilawan. Kaum muslimin itu enggak memerangi orang kafir.
Justru orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kita perang itu karena mereka menentang kita. Karena mereka itu adalah mengusik kita, mendolimi kita baru berperang. Kita nggak ada perintah perang kecuali karena ada sesuatu yang menunjukkan bahwa sudah harus berperang. Kedoliman, gitu kan. Perusakan, dan kesesatan yang nyata perlu diperangi. Kalau nggak ada kesesatan yang dalam artian secara pribadi sudah. Wong nggak mau botol miras kalau bujur rumah mendem sak dream sekarang mulai. Ini seneng dalan ganggu wong kudu di. Diingatkan itu. Siapapun yang berbuat merusak diri sendiri termasuk adalah orang-orang yang merugi, dunia merugi akhirat. Nih. Jadi, yang berbahagia ternyata Al-Masih tidak pernah menyerukan kepada pengikutnya untuk menyembahnya. Berarti sing menyembah dudu Al-Masih, sapa ulama-ulama mereka, kemudian pendeta-pendeta mereka. Nah, kemudian Allah mengatakan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan saya menjadi saksi atas apa yang diperbuat oleh umat-umatku selama aku masih hidup bersama dengan mereka. Umat saya selama saya menjadi nabi mereka tidak ada satu pun yang menyembah saya. Kula nyekseni, tak ada satupun umat kula sing nyembah kula nalikane kula tasih sugeng. Masih hidup. Enggak ada satupun daripada pengikut saya, umat saya yang menuhankan saya. Semuanya menyembah Allah. Semuanya menyembah Allah. Jadi semuanya yang disembah adalah Allah. Tidak ada yang menyembah Al-Masih. Ini malah Isa bersaksi, kula nengseni bahwa pengikut saya saat saya masih ada bersama mereka itu hanya menyembah kepada panjenengan ya Allah. Bagaimana saya perintahkan dan saya beri contoh pada mereka. Nah, falamma tawaffaitani kunta taraqiba alaihim. Duka sak sampune jenengan mejahi kula. Nah, duka sak bare jenengan mejahi kula. Kunta antara raqiba alaihim. Yang mengawasi mereka kan bukan saya. Engkaulah yang mengawasi mereka. Tingkah polai umat saya sepeninggal kula pun boten muda. Kula pun boten yang sani meneh. Neng estu seketika saya masih hidup itu enggak ada satupun orang yang menuhankan saya. Bahkan intrik-intriknya aja enggak ada. Lah sak bare jangan percaya kula pun boten ngerti napa-napa. Semuanya dalam pengawasan panjenengan. Nah, semua dalam pengawasan panjenengan. Nah, kemudian kun tantar alaihim wa anta ala kulli shay'in syahid, dan engkau itu maha menyaksikan segala sesuatu. Pun niku urusan panjenengan. Kula pun boten terlibat sama sekali. Tapi umatmu nyata nyembah awakmu. Wis salah apa bener ya jelas salah. Apa diadab apa apike? Monggo. Nanti ayat sebutin katakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengadab mereka ya Allah, monggo. Itu umat panjenengan. Umat panjenengan. Itu hamba panjenengan, bukan hamba saya itu. Berarti pernyataan, silakan, wong kula mboten iso ngadab kok. Namanya Tuhan pasti bisa mengadab. Halo. Sangel kan iki wis angel ya. Sangel. Namanya Tuhan pasti bisa mengadab, ya tidak? Tuhan bisa mengadab. Nah, Tuhan bisa memaafkan. Intu adibum fa inam ibadu. Kalau engkau mau mengadab mereka silakan tuh hamba panjenengan hamba kula. Terserah panjenengan. Karena engkau adalah sudah menegaskan, sebagian aku tegaskan bahwa siapa yang mensekutukan Allah tidak akan halal baginya surga tanpa diterakan, monggo jenengan terserah. Dan lagi
Bani Israil itu mboten hamba saya, tetapi itu adalah umat saya. Perkara urusan ngadab, urusannya pun panjenengan. Nah, silakan mau diadab. Kemudian wa in takfir lahum, jika mengampuni mereka monggo, silakan. Tapi kan Allah mengatakan fa innaka taslahum, kau telah maha perkasa lagi bijaksana. Artinya apa? Sing wis cetha-cetha musyrik ya bakal diadab. Nek sing lurus ya di ngapura, nek musyrik bakal diadab. Sudah tetap keputusan Tuhan, siapa yang mensekutukan dengan sesuatu, dengan Tuhannya dengan sesuatu, jadi menduakan Allah dengan yang lainnya, maka pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pada hari itu akan terbungkam, akan tersingkap semua yang tertutup. Oh, ternyata Al-Masih bin Maryam itu ketika diutus ke bumi untuk berdakwah, seruannya adalah mengajak manusia menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Neng sakbare Al-Masih wafat, kata mereka adalah disalib, tapi kita tidak disalib, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bertemu kembali. Nah, pas waktunya ketemu bahwa Al-Mas akan diturunkan ke bumi lagi di akhir zaman untuk membunuh babi-babi, kemudian mematahkan salib-salib, kemudian juga untuk memotong, menggorok lehernya Dajjal. Kapan itu? Wis cedhak. Ketika akeh masjid ora do gelem salat nang masjid, ketika akeh majelis taklim wis gak padha digagas, ketika wong wis ora duwe sin, tanda-tanda kiamat wis cedhak, Dajjal wis metu. Di mana bencana bertubi-tubi. Kemarin Cirebon, kemudian Losari, Mangen Puting Beliung, kemudian Bantul gempa 3,1 skala Richter. Jadi kok mau bencana, karena manusia dielinge wis angel. Nah, cara ngelingnya dengan gempa. Itu pun kalau mereka tetap anggap itu biasa, akan datangkanlah gempa yang lebih dahsyat daripada gempa yang ada. Monggo. Jelaslah di sini bagi yang berbahagia bahwa Al-Masih bin Maryam adalah utusannya Allah, bukan Tuhan selain Allah. Bahkan ia tidak pernah sama sekali mengungkapkan, menyatakan, menobatkan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Demikian pula ibunya. Jadi kalau begitu, jelaslah penuhanan Al-Masih adalah bid'ah yang tidak pernah ada bandingannya. Gitu kan? Di antara mereka adalah bid'ah menuhankan selain Allah. Al-Masih dituhankan adalah bid'ah sesatan mereka. Buatan mereka sendiri, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka na'udzubillah dari mensekutukan Allah, mari kita selalu menjaga ketauhidan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pengantuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.